Cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia. Hari ini aku angkat cerita kisah perjalanan hidup seorang anak manusia dengan latar belakang berhati-hatilah terhadap orang yang dekat denganmu. Karena orang yang mengkhianatimu itu bukan orang jauh. Orang terdekatmu lah yang selalu mengkhianatimu, yang akan mengkhianatimu. Jangan kamu terlalu percaya segalanya sama dia. Dia yang akan nusuk kamu dari belakang. Kalau kamu terlalu terbuka sama dia, segala sesuatu dia tahu. Padahal niat kamu kan baik ya, pengen pengen berbagi. Orang yang terdekat dengan kamu perlakukan seperti memperlakukan dirimu sendiri ya. Jadi pengen kamu mengasihi dia, kamu pengen dia juga tahu tentang segala sesuatu tentang kamu. Mungkin ada suka dukamu, dia juga supaya tahu gitu kan. Pengennya kamu gitu ya. Tapi kamu gak bisa perlakukan orang semua seperti itu. Bahkan saudara kandung sendiri pun bisa mengkhianati kita. Jadi kamu harus hati-hati. Kamu pernah dengar cerita gak kalau yang cerita film kemarin-kemarin yang booming juga, iparku racunku atau apa gitu. Ya memang orang terdekat itu kita harus hati-hati. Kalau kamu punya rahasia, jangan kamu cerita pada orang terdekat, sekalipun itu pasanganmu. Karena pasanganmu bisa mengkhianatimu. Kalau kamu mau cerita sama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang tahu rahasiamu, isi hatimu. Tuhan yang tahu. Ngobrol lah sama Tuhan. Mendingan begitu daripada kamu cerita sama dia. Yang mana nanti dia pakai itu jadi bumerang buat kamu. Untuk menyerang kamu tuh ya, rahasia kamu itu dipakai untuk menyerang kamu nantinya. Itu orang-orang yang terdekat dengan kamu. Orang terdekat justru bisa selingkuh dengan pasanganmu. Orang terdekat menjelek-jelekin kamu ke orang lain. Itu orang terdekat. Kamu ingat gak? Si Yudas Iskariot itu adalah salah satu murid dari Tuhan Yesus kan? Yang mana mereka tuh makan bareng, tidur bareng. Tapi dialah yang mengkhianati Tuhan Yesus, menjual Tuhan Yesus. Jadi kamu jangan kira bahwa orang di dekatmu baik semua sama kamu. Enggak. Dia baik sama kamu. Siapa bilang baik sama kamu? Ada sesuatu yang membuat dia itu baik sama kamu. Ada keuntungan-keuntungan yang didapat dari kamu, makanya dia baik sama kamu. Kamu kan orangnya murah hati kan? Kamu suka memberikan. Makanya dia suka sama kamu, dia dekat dengan kamu. Tapi hati-hati, itu jadi bumerang, jadi belati yang nanti menusukmu dari belakang. Siapa yang menyangka bahwa seandainya Tuhan Yesus hidup di masa kini, Tuhan Yesus kemana-mana dengan 12 muridnya, dan kita semua kenal siapa Yudas Iskariot, pasti kita nggak akan menyangka bahwa Yudas Iskariot lah yang mengkhianati Tuhan Yesus. Pasti kita nggak menyangka, karena dia ada di dalam
12 rasul itu, 12 murid Yesus yang dia kasih. Masa sih Tuhan Yesus begitu baik sama mereka, begitu mengasihi mereka, kok bisa dia mengkhianati Tuhan Yesus, bahkan dia menjual Tuhan Yesus dengan 30 keping uang emas itu. Pasti kita nggak nyangka. Begitu juga dalam kehidupan kita. Pasti kita nggak nyangka orang yang terdekat kita justru yang mengkhianati kita. Memfitnah, menjelek-jelekan, itu orang yang terdekat. Kamu pernah nggak tiba-tiba di kantormu orang lihat kamu orang mengos, orang ndak menghargai kamu sama sekali, seakan-akan kamu tidak ada. Tidak mungkin itu terjadi. Tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Pasti ada apinya. Apinya siapa? Ya itu si pengkhianat tadi, orang-orang terdekat kita. Saya jadi teringat ada satu kasus kemarin yang masih dalam proses juga sampai saat ini, yang heboh. Justru seseorang wanita yang menjadi sahabat justru menjadi pengkhianat, justru yang menjatuhkan. Sahabat sejati yang kemana-mana kelihatannya berdua, sampai begitu famousnya mereka, kedekatannya panggil kakak. Tapi dia justru yang menghancurkan kehidupan temannya. Bahkan anaknya diprovokasi untuk membenci ibunya. Waduh, itu betul-betul racun deh tuh orang. Tapi ada kan di sekitar kita orang-orang seperti begitu? Orang yang jadi racun, meracuni lingkungan kita, meracuni kehidupan kita. Kalau kamu adalah racun, orang yang saya maksud menjadi racun, si pengkhianat, bertobat, benar-benar bertobat. Mumpung kamu masih bernafas, mumpung kamu masih sehat, bertobat. Bertobat, dan harus ada pemulihan supaya hidupmu diberkati. Hidup itu untuk menjadi berkat. Hidup ini harus menjadi berkat. Kalau kamu tuh hidup untuk menjadi racun bagi kehidupan orang lain, mendingan kamu nggak usah hidup deh. Bener, aku ngomong kasar. Daripada kamu meracuni hidup orang lain. Seperti Yudas, saking dia menyesal ya. Penyesalan tuh datang selalu terlambat. Harus ada pertobatan. Kamu punya orang terdekat dengan kamu, punya orang kepercayaan. Hati-hati. Dia tahu banyak tentang kamu. Kartu trukmu ada di tangan dia. Ketika kartu truk ada di tangan dia, kamu dalam bahaya. Makanya jangan terlalu percaya sama orang. Jangan terlalu percaya pada orang. Belum tentu orang itu benar-benar baik sama kamu. Ada niat busuk di belakang itu.
yang nanti dia membuat kamu terjerat. Ada pernah saya tahu tetangga saya dulu ya, itu namanya, kakaknya namanya Wati, adiknya Susi. Ini nama sebenarnya loh, bukan nama samaran. Ini nama beneran. Wati dan Susi, kakak beradik. Wati itu udah punya suami, dan ketika dia sedang hamil besar, si Susi ikut numpang di rumahnya. Tahu nggak? Susi selingkuh sama suaminya Wati ketika Wati dalam kondisi hamil besar. Yang berkhianat itu justru adiknya sendiri sama suaminya. Sakitnya kayak apa coba tuh? Adik sendiri loh, adik yang disayang-sayang, justru yang mengkhianati dia. Makanya saya bilang sama kamu, hati-hati sama orang yang dekat dengan kamu. Karena orang yang dekat dengan kamu gak selalu baik, gak selalu tulus hatinya sama kamu. Makanya hati-hati ya. Selalu waspada dengan orang sekitar yang terdekat dengan kamu. Jangan terlalu mempercayai orang. Jangan terlalu mempercayai orang dekatmu. Begitu juga tentang rahasia-rahasiamu, keuanganmu, hubungan dalam keluargamu. Jangan dia tahu. Misalnya kalau itu orang dari luar rumahmu, bukan dari lingkungan keluargamu, tapi dia dekat dengan kamu. Jangan dia tahu kalau kamu ada masalah dengan suamimu. Jangan dia tahu kalau kamu ada masalah dengan orang tuamu. Jangan dia tahu kalau kamu ada masalah dengan anakmu atau dengan saudaramu. Jangan dia tahu. Kamu harus bisa menutupi itu semua supaya tidak jadi bumerang buat kamu. Karena ketika dia tahu, itu nanti jadi belati untuk kamu, untuk menusukmu, untuk mengkhianatimu. Dia akan memutar balikan itu semua dan membuat kamu menangis. Oke, tetap hati-hati dengan orang-orang terdekat kita. Andalkan Tuhan. Kalau temanmu itu adalah orang yang benar-benar takut Tuhan ya, it's okay. Kamu bisa cerita semuanya sama dia. Tapi kalau tidak, jangan. Karena begini, belum tentu yang mengaku anak Tuhan itu benar-benar dia dekat dengan Tuhan, takut akan Tuhan, tahu kebenaran firman Tuhan dan menjadi pelaku firman. Itu tidak semua. Tidak semua orang Kristen seperti itu. Banyak juga yang bilang ini orang Kristen pelayanan loh. Tapi pelayanan, tapi kelakuannya tidak mencerminkan kehidupan Kristus. Gitu. Jadi hati-hati ya. Tetap hati-hati dengan orang di sekitarmu. Oke, Tuhan Yesus memberkati.